Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan semangat terus ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Livia Putri. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang metabolisme enzim. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beragam aktivitas yang dilakukan. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Kegiatan fisik seperti olahraga berikut ini tentu akan menjadikan tubuh kita bugar, sedangkan kegiatan santai sambil ngemil jika dilakukan terus-menerus akan membentuk timbunan lemak di perut dan tubuh menjadi kelebihan bobot. Kira-kira apa yang menyebabkan ukuran tubuh orang yang jarang dengan orang yang sering beraktivitas fisik menjadi berbeda? Ternyata hal ini berhubungan dengan proses metabolisme tubuh. Bagaimana ya proses ini terjadi dalam tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, kita akan belajar proses metabolisme tubuh khususnya bagian enzim. Simak terus videonya ya. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Jadi, saat kita makan, proses metabolisme akan mengolah zat gizi dari makanan yang telah diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme ini akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Enzim merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kita dapat memperhatikan grafik berikut. Grafik kerja enzim menunjukkan bahwa enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dapat diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Penurunan energi aktivasi dapat terlihat dari selisih energi yang diperlukan dalam suatu reaksi yang dibantu enzim atau tidak dibantu dengan enzim. Dengan menggunakan enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanpa enzim. Hal ini menyebabkan reaksi dapat berlangsung lebih cepat dengan sedikit energi bebas yang dibutuhkan. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua macam, yaitu enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein, enzim kompleks atau lebih dikenal dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen protein atau enzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas, sehingga mudah terdenaturasi. Komponen non-protein atau gugus prostetik bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini bersifat koenzim, merupakan senyawa organik. Contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Kofaktor merupakan senyawa logam anorganik. Contohnya ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Beginilah struktur holoenzim dengan komponen yang menyusunnya, apoenzim, koenzim, dan kofaktor. Selain komponen yang dapat menempel pada enzim, enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi alosteri merupakan sisi lain sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan aktivator enzim. Sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu, juga terdapat inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah, sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Nah, teman-teman, enzim memiliki sifat-sifat berikut. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Enzim merupakan protein sehingga kerjanya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Pada suhu tinggi,
enzim akan terdenaturasi atau terjadi perubahan struktur proteinnya, sedangkan pada suhu rendah enzim akan terhambat. Enzim bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Artinya, enzim dapat mengkatalisis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya. Mengkatalisis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Selain itu, dalam proses metabolisme tubuh, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim berupa koloid dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa dan dapat digunakan berulang kali. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila suatu molekul substrat menumbuk molekul enzim yang tepat, maka sesar tersebut akan menempel pada enzim, membentuk kompleks enzim substrat, dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Oke teman-teman, itu adalah sedikit materi tentang metabolisme enzim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.